Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial konsep dasar Java, yakni di arithmetic operation. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas bagaimana Java melakukan operasi untuk penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kemudian modulo atau sisa hasil bagi, kemudian ada pre-increment dan post-increment 1, serta terakhir adalah pre-decrement atau post-decrement. Nah, ini adalah contoh operator yang ada, assignment, seperti kemarin yang sudah kita demokan bersama-sama, yaitu kita punya sebuah variabel X diisi dengan 5, kemudian nilainya kita tampilkan ya, X sama dengan berapa. Oke. Lalu berikutnya adalah addition. Addition ini adalah penambahan dengan menggunakan tanda plus ya, dengan menggunakan tanda plus. Oke, jadi contoh misalkan kita punya X sama dengan 5, kemudian kita tambahkan 2, harusnya nilainya 7. Begitu juga dengan subtraction, pengurangan, X-nya 5, kemudian kita kurangi dengan 4, ya harusnya nilainya adalah 1. Lanjut dengan multiplication atau perkalian, ya. Perkalian dengan menggunakan tanda bintang. Contoh X dikalikan 3, maka menulisnya seperti ini. Harusnya jika dieksekusi hasilnya adalah 15. Oke. Baik, berikutnya ada pembagian integer ya, 5 kemudian akan dibagi dengan 2. Pembagiannya seperti ini. Oke. Lalu terakhir ada modulo, yaitu sisa hasil bagi ya. Di sini 5 dimodulo 2 ya, nanti ketahuan hasilnya berapa. Oke, baik, kita langsung saja praktekkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 contoh ini. Kita buka NetBeans sebagai editornya, kemudian di bagian package ya, kemarin kita sudah membuat sebuah package secara otomatis di Java. Lalu sekarang kita buat kelas baru yang ada di package belajar. Mari kita klik kanan, kemudian new, lalu pilih Java class. Oke. Nah, di sini ada sebuah nama kelas yang harus kita tambahkan di sini. Oke, kita tuliskan di sini misalkan operator, ya. Oke, nama filenya adalah operator.java. Oke, nah setelah itu baru kita save atau kita finish gitu ya. Dan seperti biasa akan muncul kelas baru seperti ini. Nah, bedanya sekarang kita hanya punya kelas kosong, belum ada public static void main sebagai entry point program yang ada. Mari kita masuk ke sini, kemudian kita ketikkan public static void main string argument, kurung kotak, kemudian kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup ya. Oke, yang pertama tadi kita akan membuat assignment dulu. Kita buat sebuah variabel X gitu ya, diisi dengan 5, lalu kita printkan nilainya. Kita tuliskan X sama dengan, kemudian kita tempelkan dengan variabel X. Oke. Nah, kira-kira seperti ini.
Nah, setelah itu kita beri pembatas ya, 1 spasi kosong gitu ya, untuk membedakan mana kita print line lagi ya, 1 spasi kosong. Oke, baik, kita cek dulu apakah ini berhasil sesuai dengan keinginan ya. Oke, di bawah kelihatan di sini X sama dengan 5. Oke, sesuai dengan keinginan. Lalu kita akan cek berikutnya mulai dari penjumlahan. Ya, kita mulai dari penjumlahan. Oke. Oke, kita mulai dengan penjumlahan. Saya sort dulu. Saya bilang penjumlahan. Oke. Lalu X-nya saya ubah kembali menjadi 5. Kemudian kita akan tambahkan ya, dengan menuliskan seperti ini ya. X-nya sekarang ditambah 2. Oke. Lalu saya tuliskan X plus 2. Oke. Lalu saya ulang lagi yang ini. Kita pengen tahu nilai X-nya berapa. Oke, baik. Jadi itu kita punya variabel X 5, kemudian ditampilkan, lalu kita kembalikan jadi 5 dan ditambahkan dengan 2 dan ditampilkan lagi. Oke, baik. Nah, kita akan jalankan. Baik, di situ kita lihat X sama dengan 5, kemudian di situ ada penjumlahan ya. Lalu X plus 2 sama dengan 7 ya, karena X-nya adalah 5, maka ditambah 2 adalah hasilnya 7. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan yang pertama adalah X-nya. Jadi X di sini nilainya memang ketika dia ditambah 2 adalah 7, akan tetapi nilai X-nya sendiri tetap menjadi 5. Ya. Jadi ingat di sini ketika kita menuliskan X plus 2, kita jumlahkan seperti ini, bukan berarti X-nya lalu berubah menjadi 7. Ya, tapi hanya bilang X kalau ditambah 2 itu hasilnya 7. Ya, tapi nilai X sendiri sebenarnya tetap 5. Ya, ini maksudnya dari baris kedua. Nah, yang perlu diperhatikan berikutnya adalah di sini ada kurung ketika kita menambahkan X plus 2. Ya, ketika kita menambahkan X ya plus 2, maka kita harus enclose atau tutup dengan kurung buka dan kurung tutup. Ya. Nah, kita cek apa jadinya seumpama kita hapus ini. Oke. Seumpama kita hapus kurung ini, maka kita bisa lihat hasilnya. Nah, jadinya aneh sekali. Penjumlahan X ditambah 2 adalah 52 ya. Masa 5 ditambah 2 adalah 52. Ya, ini adalah perhitungan yang salah. Nah, tapi akan saya jelaskan kenapa hasilnya bisa 52. Oke, dikarenakan tanda plus yang ada di sini itu bukan menjumlahkan, tapi adalah untuk menempelkan. Jadi tulisan ini ditempelkan dengan apa? Contoh di baris 15 ini kita akan menempelkan tulisan X sama dengan variabel X. Jadi ditempelin aja. Nah, ini kemudian ditempel dengan tulisan 5. Ya. Jadi kalau ada string, ingat kemarin ini string,
kemudian ditambah, maka itu artinya ditempel. Ya, X sama dengan 2, string ini akan ditempel dengan variabel X, berarti hasilnya adalah 5. Seperti ini jadinya ya. X plus 2 sama dengan 5, lalu ditempel dengan 2. Jadi ini bukan ditambah, tapi ditempel. Ya, maka wajar hasilnya adalah 5,2. Ya. Oke, jadi supaya ini benar, maka kita kasih kurung. Ya, agar ini dieksekusi terlebih dahulu. 5 ditambah 2, baru kita tempel dengan tulisan ini. Oke. Baik. Di ini saya tunjukkan ini kalau tidak ada kurungnya maka hasilnya seperti ini, tapi kalau ada kurungnya maka hasilnya adalah seperti ini, valid. Oke. Nah, lalu berikutnya ada opsi seperti ini. Saya coba opsi yang lain. Ya, contoh X plus 2. Nah, seperti ini. Oke. Yang pertama saya tidak beri kurung. Yang kedua saya beri kurung. Oke. Kita lihat bedanya ya, baris ke-20 dan baris 21. Ya, terlihat bedanya. Oke, mari kita jalankan. Saya jalankan. Kita bisa klik kanan, kemudian run di sini ya, run file atau shift F6. Ya, ini adalah hasil dari ini. Ini hasil dari ini. Sedangkan ini adalah hasil dari itu. Oke. Nah, dua-duanya menghasilkan nilai yang sama. 7 sama dengan X plus 2. 7 sama dengan X plus 2. Nah, kali ini hasilnya akan valid dikarenakan memang ketika ditulis seperti ini akan dieksekusi terlebih dahulu. Jadi karena dia di depan sendiri, maka dia akan dieksekusi terlebih dahulu. Ya, kemudian baru ditempel dengan tulisan ini. Sehingga agak sedikit mubazir ketika kita tambahkan kurung buka dan kurung tutup di depan. Ya. Namun kalau Anda melakukan seperti ini boleh-boleh saja, sah-sah saja, dan itu juga sering saya lakukan ya, karena mungkin saya tidak ingin ragu apakah hasilnya salah atau benar. Sehingga saya harus memastikan bahwasanya ini dieksekusi terlebih dahulu sehingga saya tambahkan kurung buka dan kurung tutup. Oke. Nah, ini jadi contoh untuk yang pengurangan. Oke, baik. Berikutnya akan kita coba yang penjumlahan. Kita akan coba yang pengurangan. Kita gunakan code yang sama. Ini saya copy, saya paste pengurangan. Oke, kemudian ini kembali ke 5. Lalu sistem out print line X dikurangi 4. Kemudian ini saya ubah X min 4. Oke. Lalu saya printkan ulang nilai X-nya. Oke. Mari kita cek. Ups. Keliru. Ini bukan dikurangi 2 tapi dikurangi 4. Ya. Tipu. Saya jalankan seperti ini hasilnya. X dikurangi 4 sama dengan 1. Valid sekali. Ya. Oke.
Mari kita lakukan keisengan dengan menghapus kurungnya sekarang. Nah, kalau kita hapus kurungnya, maka akan terjadi error, ya. Jadi bukan jadinya tidak valid, tapi malah jadinya error. Oke, ini terjadi dikarenakan ketika kita seperti ini kan tadi sudah saya bilang bahwasanya ini akan menempel, gitu ya, menempel. Jadinya akan jadi string. Jadi ini kalau dieksekusi jadinya string, ya, kalimat, dan kalimat tidak bisa dikurangi, ya. Ya, ada kalimat saya sedang membaca, dikurangi 10 tidak bisa, ya. Yang bisa adalah misalkan saya membaca 10 buku. Nah, misalkan saya membaca 10 dikurangi 3 buku. Nah, itu boleh. Ya, tapi begitu saya bilang saya membaca buku 10. Nah, itu dianggap sebuah string. Kemudian saya kurangi dengan 3, tidak bisa. Ya, jadi harus kita beri tanda kurung seperti ini. Oke, baik. Nah, jadi kalau dieksekusi hasilnya betul seperti itu, pengurangan. Lanjut dengan perkalian, saya copy paste saja. Dengan perkalian, kalau perkalian sekali lagi tadi menggunakan tanda bintang, X saya kalikan 3, sehingga ini harus saya ubah juga menjadi X saya kalikan 3. Saya jalankan, hasilnya valid, X dikalikan 3 sama dengan 15. Dan sekali lagi sama seperti penjumlahan dan pengurangan, X-nya tetap. Jadi meskipun X dikali 3 tetap tidak mengganti nilai aslinya, ya. Jadi ini hanya menunjukkan apa yang terjadi kalau X itu dikalikan 5, ya, tapi tidak mengganti nilai X aslinya. Oke, lanjut dengan pembagian. Saya kopas lagi, ya, pembagian. Oke, X-nya 5, kemudian saya bagi dengan 2. Oke, X saya bagi dengan 2. Ya, saya bagi dengan 2. Mari kita coba bersama-sama. Iya, ini hasilnya, pembagiannya adalah hasilnya 2. Ya, jadi 5 dibagi 2 adalah 2. Loh, kok bisa ya? Kok bukan 2,5? Nah, inilah yang berbeda sedikit di Java. Ya, kalau di Java salah satu karakteristiknya adalah kalau pembagiannya seperti ini, maka pembagian ini dianggap pembagian bilangan bulat. Artinya hasilnya akan memotong desimalnya. Jadi komanya akan dipotong. Jadi tidak ada koma di sini. Sehingga full 2 saja. Jadi tidak 2,5. Ya. Karena kita membaginya dengan cara seperti ini. Ini adalah pembagian integer. Saya tambahkan di sini pembagian integer. Ya. Oke. Nah, lalu bagaimana jika saya ingin mengeluarkan komanya, gitu ya? Saya ingin 2,5. Oke, maka salah satu caranya adalah dengan mengubah tipe data dari angka ini. Yang pertama, X-nya bisa diubah, boleh, ya, diubah menjadi bilangan yang mampu menyimpan desimal atau pecahan. Oke, maka X-nya bisa jadi diganti dengan variabel double. Oke, nah itu cara pertama. Tapi nanti mengubah program kita yang banyak seperti ini.
Nah, cara yang kedua adalah di sini ada angka 2. Nah, angka 2 ini boleh kita ubah menjadi double atau diubah menjadi pecahan. Ya. Nah, bagaimana cara mengubah angka 2 ini menjadi pecahan? Ya cukup ditambahkan titik 0, artinya 2,0. 2,0 itu ya sama dengan 2, cuma bentuknya saja adalah berbentuk pecahan. Ya. Oke, mari kita coba source code yang ini kita jalankan. Iya, betul. Hasilnya adalah 2,5. Ya, jadi kalau ini hasilnya 2 saja, tapi kalau ini hasilnya adalah 2,5. Perbedaannya adalah ketika kita mengubah angka 2 itu diubah menjadi bentuk pecahan atau double. Cukup ditambah titik 0. Oke, baik. Kemudian operasi berikutnya adalah operasi modulo. Modulo ini adalah sisa hasil bagi. Ya, di contoh kita buat yang sama seperti ini. Oke, saya copy, saya paste. Oke. Sisa bagi atau sisa hasil bagi. Oke. Saya gunakan angka yang sama X modulo 2 seperti ini, kemudian ini X modulo 2, ini saya hapus. Ya. Jadi sisa hasil baginya. Oke, ketika saya jalankan seperti ini, maka sisa baginya adalah 1. Ya, hal ini nyambung dengan step yang sebelumnya, yaitu pembagian. Jadi ketika kita punya X itu adalah 5. Kemudian kalau kita hitung dengan perhitungan pembagian, biasanya kita menggunakan pembagian yang seperti ini, misalkan 5, kemudian kita bagi menjadi 2, dibagi 2, maka hasilnya adalah 2. 2 kali 2 adalah 4. 5 kurangi 4 adalah 1. Nah, 1 inilah sisa hasil baginya. Oke, sehingga betul ketika ada pembagian 5 dibagi 2, betul hasilnya 2. Kemudian sisanya adalah 1. Jadi yang tadi adalah betul, ketika X dibagi 2 hasilnya memang 0. 2. Akan tetapi ada sisanya, yaitu sisa 1. Nah, kalau ingin ditampilkan komanya, ya berarti kita harus ubah menjadi bentuk desimal. Oke, baik. Berikutnya adalah pre-increment dan pre-decrement. Ya, ini adalah pre-increment, kemudian ada pre-decrement. Contoh, kita punya X sama dengan 5, lalu kita incrementkan dengan pre, lalu kita lakukan pre-decrement, lalu di situ ada post increment dan ada post decrement. Baik, kita cek di sini. The pre-increment and pre-decrement, post-increment, post-decrement operator are special. Mereka spesial. Ya, mereka akan mengubah nilainya. Ya, jadi nanti kita akan buktikan kalau kita increment sama decrement nanti akan mengubah nilainya.
Ya, increment ini penambahan, decrement ini perubahan. Oke. Nah, yang hanya berbeda adalah pre-increment atau pre-decrement menghasilkan nilai yang baru, sedangkan post-increment atau pre-increment mengembalikan nilai aslinya. Oke, jadi mari kita coba jalankan ya di NetBeans. Kita tambahkan di sini pre-increment dan incrementnya by 1. Oke, pre-increment 1. Oke, kita buat X-nya tetap kita kembalikan ke 5, kemudian plus X ya, karena pre-increment, lalu saya tuliskan di sini plus X. Oke. Ya, jadi seperti ini pre-increment 1, ada X sama dengan 5, X plus artinya dijumlah atau ditambah 1. Mari kita coba. Ya, baik. Jadi ketika ada pre-increment, maka X-nya akan berubah menjadi 6. Ya, X-nya akan berubah menjadi 6. Oke. Kemudian X-nya kalau kita cek di sini adalah memang ganti 6. Ya, berbeda dengan yang tadi ketika dikali, dijumlah, dibagi dan lain sebagainya, X-nya tetap 5. Tapi kalau ini begitu kita increment, ini memang berubah angkanya. Ya. Jadi yang namanya increment itu adalah menambah sekaligus mengganti nilai aslinya. Oke, ini pre-increment. Jadi 5 ketika ditambahkan 1 jadinya 6. Oke. Dan ditampilkan pun juga menjadi 6. Oke, itu pre-increment. Selanjutnya ada post-increment. Saya tuliskan di sini post-increment. Pre-decrement. Pre-decrement. Pengurangan 1, ini tinggal saya ubah. X-nya adalah min X, di sini juga min X. Oke, jadi nilainya asalnya 5. Kemudian kita kurangi ya, kita kurangi 1, hasilnya adalah 4, dan memang hasil terakhir nilai X-nya adalah 4. Sekali lagi bedakan, sebelumnya X-nya tidak berubah, gara-gara pre-increment X-nya berubah menjadi 6, kemudian gara-gara pre-decrement nilai X-nya berubah menjadi 4. Loh, kok nggak berubah jadi 5? Ini ya karena memang dikembalikan lagi ke 5 dulu sama source code ini. Oke, itu yang pre-increment dan pre-decrement. Nah, sekarang ada post-increment. Oke, saya tuliskan post-increment. X-nya saya ubah kembali menjadi 5. Lalu X plus plus. Dan ini X plus plus. Oke, saya jalankan. Iya. Nah, di sini ketika post increment, hasil dari X plus plus itu munculnya 5. Ya. Munculnya 5. Akan tetapi nilai X aslinya sudah berubah menjadi 6. Hampir sama seperti plus plus X. Hasil terakhirnya adalah 6. Ya. Mari kita coba cek di sini. Ini sama-sama 6. Ini sama-sama 6. Yang berbeda hanyalah pada saat ini. Yang merah ini baru berbeda. Ya, ini adalah filosofi
pre dan post increment. Artinya kalau pre-increment nilai X-nya itu ditambah dulu baru ditampilkan, lalu ditampilkan, sehingga X sama dengan 5 ditambah 1 6 ya, jadi X-nya adalah 6. Berbeda dengan X++ ya, penjumlahannya itu nanti ya, karena X-nya 5 pokoknya ditampilkan dulu sama dia. Karena dia ditampilkan dulu ya, X-nya adalah 5. Tapi setelah itu dijumlah dan berubah menjadi 6. Oke. Saya lanjutkan di paparan berikutnya, yaitu precedence. Tadi di awal pada saat penjumlahan kita sudah melihat ketika penjumlahan itu tidak diberikan kurung, maka akan terjadi keanehan ya. 5 ditambah 2 ya, hasilnya adalah 52 gitu ya. Nah, maka ada yang namanya precedence. Precedence ini menentukan siapa dulu yang akan dieksekusi. Oke. Jadi ketika ada urutannya, maka itu dulu yang diprioritaskan. Ya. Oke. Maka urutannya adalah di sini punya istilah PEMDAS. Ya, singkatannya PEMDAS. Ya, P itu parentesis, E itu eksponen, ya. M itu multiplication and division. Kemudian A itu addition, kemudian baru subtraction. Oke. Nah, jadi PEMDAS ini singkatannya dari itu. Jadi urutan pertama adalah parentesis dulu. Jadi kalau ada kurung maka dia akan dieksekusi terlebih dahulu. Oke. Kemudian kalau ada perpangkatan, maka perpangkatan dulu yang akan dieksekusi. Oke. Kemudian ada multiplication and division. Baru berikutnya adalah perkalian dan pembagian. Ini satu level. Sedangkan berikutnya adalah parenthesis and subtraction. Ini yang satu level. Ini dan ini satu level. Addition dan subtraction ini adalah satu level. Jadi urutannya adalah parenthesis dulu. Setelah parenthesis dicari apakah ada eksponen. Setelah itu dicari apakah ada perkalian dan penjumlahan. Ya, kalau ada perkalian dan pembagian, kalau ada pembagian dan perkalian pembagian dieksekusi terlebih dahulu, baru melihat apakah ada penambahan atau pengurangan. Oke. Nah, di sini uniknya ketika ada multi instance yang sama precedence-nya, contoh perkalian dan pembagian, maka akan dieksekusi dari kiri ke kanan dulu. Ya, mari kita lihat contoh berikut. 10 dikali 5 ditambah 10 dibagi 2 dikurangi 5 ditambah 7 modulo 2. Ya. Oke. Maka yang akan kita lihat adalah seperti ini. Oke. 10 dikali 5 ini akan dieksekusi terlebih dahulu. Ya, kenapa? Ya, karena perkalian akan dieksekusi terlebih dahulu. Ya, tidak ada precedence, tidak ada eksponensial, tidak ada parentesis, tidak ada eksponensial, maka perkalian dulu yang akan dieksekusi sehingga hasilnya adalah 50. Kemudian ada penambahan. Nah, kalau ada penambahan dicek lagi sebelahnya ada perkalian pembagian enggak. Kalau ada ya itu dulu yang dieksekusi. Ya, jadi penambahannya ngalah. Sehingga yang dieksekusi adalah 100 dibagi 10 dulu. Hasilnya 10. Lalu dikurangi 5 dan ditambah 7 modulo 2. Modulo ini juga sama, satu level dengan multiplication dan division. Jadi tidak akan dijumlah dulu, maka dia akan dieksekusi dulu 7 modulo 2.
7 modulo 2 adalah 1. Ya, 7 dibagi 2 adalah 3, sisanya adalah 1. Oke. Jadi muncul seperti ini. Sehingga kalau sudah selevel seperti ini, maka Java akan mengeksekusi dari kiri ke kanan. 50 ditambah 10 dulu, jadinya 60. Setelah itu 60 dikurangi 5, jadinya 55, baru ditambah dengan 1. Hasilnya adalah 56. Oke, jadi kalau dicek di pemrograman, hasilnya seperti itu. Dengan penggantian nilai, ya, dengan penggantian nilai. Jadi tadi nilainya tidak berubah ketika ditambahkan. Sekarang kita akan masuk ke bagian assignment, di mana akan muncul, ya, nilainya akan diganti. Jadi contoh di sini ada X sama dengan 5, kemudian X saya ganti menjadi 3, maka dia akan berubah menjadi 3. Lalu X-nya saya tambahkan, nanti X-nya berubah, dan seterusnya. Oke, mari kita coba saja. Kita buka NetBeans, kita buat kelas baru, kita klik kanan, new, kemudian Java class. Oke, kita beri nama assignment. Oke, kita beri nama assignment. Oke, lalu seperti biasa kita tambahkan public static void main di dalamnya. Static void main string argument. Oke, kemudian kita awali dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Oke, kita buat sebuah variabel X sama dengan 3, lalu X sama dengan 5 awalnya, kemudian kita ubah X sama dengan 3. Jadi kita ubah nilainya asalnya 5 menjadi 3. Caranya seperti yang kita tahu, kita caranya seperti itu. Kemudian saya tuliskan assignment untuk X sama dengan 3. Ya, jadi kalau kita ubah X sama dengan 3, maka hasilnya adalah seperti ini. Oke, saya coba jalankan, klik kanan run atau shift F6. Oke, muncul X-nya awalnya 5, tapi ketika kita ganti nilainya dengan 3, maka berubah menjadi 3. Oke, berikutnya kita akan kembalikan lagi X-nya menjadi 5. Namun sekarang kita ubah nilainya, kita tambahkan, ya, kita tambahkan. Oke, contoh X itu kita ubah nilainya sama dengan X plus 5. Ya, ini yang agak sedikit berbeda dengan matematika. Jadi ini maksudnya adalah X itu nilainya ditambah 5, kemudian hasil penambahannya itu akan dimasukkan ke dalam variabel X. Ya, jadi X yang lama 5 ditambah 5, 10 dimasukkan ke variabel X. Oke, jadi ini dibaca dulu, dieksekusi, kemudian baru dimasukkan ke sini. Oke, jadi begitu caranya. Baik, karena sudah, kita tambahkan kita ubah nilai X dengan
X ditambah dengan 5. Oke, dan nilainya akan diganti ya. Oke, di X plus X sama dengan X plus 5. Oke, kita coba ya. Jadi X akan berubah ditambahkan 5 jadinya 10. Nah, betul. Ketika kita ubah di sini, ini mengubah dan kita tampilkan. Ya, nilainya berubah menjadi 10. Oke. Nah, cara berikutnya adalah cara yang lebih cepat. Ketika ada dua nilai, gitu ya, dua nilai yang sama, ini di kiri dan di kanan, maka kita bisa simplifikasi dengan menuliskan seperti ini. X plus sama dengan 5. Ya, artinya X yang lama ditambahkan dengan 5. Caranya seperti ini. Oke. Jadi penulisannya boleh seperti itu, boleh seperti ini. Oke, saya tuliskan di sini X sama dengan X plus 5. Oke, jadi antara yang kiri dan kanan ini sama. Oke, dua hal ini sama. Silakan pilih yang mana. Ya, di programmer biasanya suka yang singkat-singkat, maka nulisnya seperti ini. Oke. Nah, begitu juga dengan perkalian, pengurangan dan pembagian. Kita coba dulu yang pengurangan. X-nya kita kembalikan ke 5. Oke, X-nya saya kembalikan menjadi 5. Kemudian X-nya akan kita kurangi dengan 4. Ya, contoh kita kurangi dengan 4. Maka nulisnya seperti ini. Maka boleh kita lakukan simplifikasi seperti ini. Padahal aslinya sebenarnya adalah X sama dengan X dikurangi 4. Oke, kiri dan kanan sekali lagi sama. Ya, suka yang mana? Oke, ini saya ubah X kurangi sama dengan 4. Ya, hasilnya seperti ini. Oke, kita cek. Ya, betul. Ketika X X dikurang 4, maka hasilnya adalah 1. Saya cek kembali. Ya, betul. Ketika X dikurangi 4 adalah 1. Oke. Berikutnya dengan perkalian sama. Ketika X sama dengan 5, saya kalikan. Contoh, saya kalikan dengan 6. Ya, maka boleh kita nuliskan seperti ini atau seperti itu. X sama dengan X dikali 6 atau X kali sama dengan 6. Pilih yang mana. Oke. Lalu saya tuliskan dikali 6. Ini nulisnya X dikali 6. Oke, baik. Terakhir, pembagian. Saya bagi dengan dirinya sendiri. Contoh, X sama dengan X per 5. Boleh kita tulis seperti ini, boleh juga ditulis seperti ini. Oke, ubah X dibagi dengan 5. Maka saya tuliskan X bagi sama dengan 5. Boleh. Oke, mari kita lihat, cek bersama-sama hasilnya. Oke, benar. X sendiri misalkan 5, kemudian diganti 3, lalu X-nya ditambah 5, X-nya berubah, X dikurangi 4 berubah, X dikali dengan 6 berubah, X-nya menjadi 30, kemudian dibagi dengan 5, X-nya berubah menjadi 1. Oke. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, dua pembahasan. Yang pertama operator dan juga assignment. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.
dan bunyikan loncengnya. Sampai jumpa di video yang akan datang.